Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat dipertemukan oleh Allah walaupun melalui media elektronik. Besar harapan kita semoga saja Allah mempertemukan kita di madrasah tercinta kita. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi bahasa Arab tentang idhofah. Dan mohon maaf atas video yang kemarin Bapak tayangkan. Di akhir-akhir penampilan video itu di sana muncul contoh, muncul contoh yang tidak sengaja Bapak memunculkan ada kekeliruan tentang kuratal qadam. Kuratal qadam itu bukan naat man'ut, akan tetapi adalah terkait idhofah. Dan ini mohon maaf, kemarin juga ada yang memberikan masukan, mengingatkan saya, dan kebetulan saya tidak begitu fokus ketika menjelaskan materi itu. Dan hari ini Bapak ralat materinya untuk yang naat dan man'ut, itu ciri-cirinya sudah bisa diketahui. Dan pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang terkait idhofah. Terkait idhofah itu kalau dalam bahasa Indonesia yaitu dua gabungan kata yang digabungkan menjadi satu sehingga menimbulkan atau memunculkan makna baru, itu namanya idhofah. Contohnya adalah rumah dan kata sakit. Kata rumah dan kata sakit ketika digabungkan menjadi satu muncul makna lain, yaitu bentuknya adalah rumah sakit. Bukan rumah berdiri sendiri dan sakit berdiri sendiri, itu tidak. Contoh yang lain, sapu tangan, sapu sendiri dan tangan sendiri. Dua kata ini berdiri sendiri, akan tapi ketika digabungkan menjadi satu akan menimbulkan makna baru. Nah, ini kalau sapu tangan, kalau dalam bahasa Jawanya itu bisa tisu atau bisa kain, itu ya, bentuknya kain digunakan untuk membersihkan tangan. Nah, itu adalah salah satu gambaran tentang terkait idhofah dalam bahasa Indonesia. Baik, di dalam bahasa Arab kita akan pelajari sebelumnya langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, yaitu KD. Ya, ini KD-nya seperti ini, dan tujuan materinya dan latihan-latihan soal. Nanti latihan-latihan soal itu nanti bisa disimak di akhir video. Ini akan saya tampilkan beberapa soal-soal dan bisa masuk di link tugas yang ada di Google Sheet Bapak yang saya buat itu ya. Baik, perlu saya sampaikan dulu bahwa perbedaan idhofah ini, mohon maaf karena ini gratis ini ya. Perbedaan idhofah atau mudhof ilaih dengan naat man'ut. Ini kalau kita pelajari dulu untuk yang naat atau yang terkait idhofah ya. Yang idhofah itu adalah ini ya. Mudhof yang pertama, mudhof ilaih tidak masalah dengan perbedaan jenis antara mudhof dan mudhof ilaihnya, yaitu hal mudzakkar maupun muannas. Nah, ini adalah contoh tentang mudhof ilaih. Sayyaratun hamidin. Ini ya. Ini tidak ada pengaruhnya, tapi kalau dalam ma'at itu kan, kalau di sini muannas, sini juga harus mu'anas. Akan tapi kalau dalam idhofah ini tidak.
tidak mempengaruhi. Nah, tapi bedanya dengan naat wajib sama. Ini ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh dengan terkait idhofah. Yang namanya sayyarah, yang sayyarah ini, mohon maaf, yang sayyarah ini adalah mudhof. Ya. Berarti serumusnya adalah mudhof ilaih. Nah, mudhof itu yang pertama, mudhof ilaih yang mengikutinya. Nah, ini syarat untuk mudhof ilaih, ini yang utama. Syarat mudhof ilaih itu harus dibaca kasroh. Kasroh tanwin. Kasroh tanwin itu apabila di sini ada tanwin maka tidak pakai al. Misalnya kalimatnya mohon maaf, misalnya contohnya di sini al-kabiru. Misalnya ya gitu ya. Misalnya al-kabiru. Nah, ini kalau ada al maka tidak boleh pakai tanwin. Tetapi bila misalnya tidak ada al, jadi kabirun, maka harus pakai tanwin. Ya, ini salah satu bentuk perbedaan antara naat dengan man'ut. Naat dan ma'ud dengan mudhof ilaih. Nah, ini untuk adapun naat man'ut harus sesuai dalam hal mudzakkar dan muannas. Naat harus mengikuti jenis dari man'utnya. Misalnya kata kitabun jadidun. Ini kan sama-sama mudzakkar. Ya, sama-sama mudzakkar. Atau dengan menggunakan sa'atun. Ya, sa'atun jadidatun. Sama-sama muannas. Ini adalah perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, dalam susunan idhofah, ya, idhofah dan mudhof harus nakirah dan mudhof ilaihnya harus makrifat. Misalnya sayyaratun hamidin. Sayyaratu hamidin. Maaf, sayyaratu hamidin. Ya, ini ya. Ini syarat dalam kata sayyaratu adalah isim nakirah yang kemudian tanwinnya dihilangkan. Ini kan seharusnya kalau tidak ada al, tadi saya makrifatnya tidak ada ketika ada al maka harus ada tanwin. Tetapi karena ini adalah nakirah, dihilangkan karena dia diidhofahkan, hamidin. Hasilnya kan kalimatnya adalah sayyaratun karena tidak ada al. Tetapi ketika dimudhofkan maka menjadi sayyaratu. Nah, sayyaratu hamidin ini ya, sama dengan itu. Hamidin adalah isim makrifat berupa nama orang. Baitul Mungdir, rumahnya kepala sekolah. Baitu sama al-mungdiri. Contoh yang lain, ya. Ini juga sama, ini nakirah, ini makrifat. Gitu. Adapun naat man'ut maka ia harus bersesuaian dalam hal nakirah dan makrifatnya. Kalau naat man'ut kan mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Ini kan murid yang baru. Ini kan termasuk naat man'ut. Nah, misalnya contoh yang lain masih banyak sekali. Oke, kita akan lanjutkan. Yang ketiga perbedaannya antara nakirah, antara naat man'ut dan idhofah. Kedudukan mudhof ilaih harus majrur, sedangkan mudhof tergantung kedudukannya dalam kalimat. Misalnya kalimat sayyaratu tabibi. Nah, ini harus majrur. Syaratnya mudhof ilaihnya. Nah, sayyaratu tabibi. Ini kan kalau dalam naat man'ut bedanya, kalau yang di depan baca rafa, maka belakangnya juga harus baca rafa. Tapi beda.
ini bedanya sesuai dengan kedudukan kalimat yang di awal. Sesuai dengan kedudukan yang di awal, dan yang terakhir atau kalimat mudhof ilaihnya harus dibaca majrur. Sedangkan pada susunan naat man'ut, maka kedudukan naat mengikuti kedudukan man'utnya. Nah, ini bedanya. Selanjutnya untuk yang keempat, pada susunan idhofah jumlah bilangan mudhof ilaih tidak mesti sama dengan mudhofnya. Misalnya kata Dzulqarnaini. Nah, dzu itu adalah mudhof dan hanya berarti satu atau mufrad, tetapi mudhof ilaihnya yaitu qarnaini. Qarnaini ini adalah musanna. Musanna itu dua orang, yaitu isim yang berarti jumlah dua orang. Contoh yang lain. Nah, ini kan beda antara yang ini dengan yang ini, kan berbeda. Ini mufrad, ini musanna. Nah, bedanya ya ada di situ. Ya. Kesimpulannya, mudhof ilaih tidak harus mengikuti jenis mudhofnya, yaitu dalam hal mudzakkar muannas, sedangkan naat harus mengikuti man'utnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Yang kedua, mudhof harus nakirah dan mudhof ilaihnya harus makrifat, sedangkan naat harus mengikuti man'ut dalam hal nakirah dan makrifatnya. Yang ketiga, harokat mudhof tergantung kedudukannya dalam kalimat. Adapun mudhof ialah atau mudhof ilaih harus majrur, sedangkan naat harus mengikuti kedudukan dan harokat man'utnya. Dan yang terakhir, pada susunan idhofah jumlah atau bilangan mudhof ilaih tidak mesti sama dengan mudhofnya, sedangkan naat harus bersesuaian jumlahnya dengan man'utnya. Kecuali jika man'utnya itu berupa jamak taksir, maka naatnya boleh mufrad muannas. Nah, itu kesimpulan dari perbedaan antara naat man'ut dengan mudhof ilaih. Lahid al-amsilah anil idhofah at-taliyah. Nah, ini contohnya, kalimatnya adalah ini contoh yang konkret dalam buku di Qurrota. Kota ini kedudukannya sesuai dengan kedudukan yang ada mengikuti dari yang kalimat di atas. Yang sebelumnya ini dibaca kasroh. Nah, ini mudhofnya yang qurrah, mudhof ilaihnya qadam. Ini kemarin mohon maaf karena masih kurang fokus sehingga saya memberikan contoh ya, karena di akhir-akhir itu konsentrasinya kurang ya. Kemudian hakibata Muhammadin, ini kan dari ini hakibata Muhammadin. Hakibata Muhammadin ini dibaca tanwin karena tidak ada alnya. Kemudian yang qurratil yaddi. Ini juga dibaca majrur karena ini sesuai dengan kedudukan yang ada mengikuti kedudukan yang sebelumnya. Ini contoh-contoh dari idhofah. Nah, ini penjelasannya. Yang tadi qurratul qadam itu yang mudhof dan mudhof ilaihnya. Baiklah, selanjutnya silahkan lihat di slide ini. Ini ada perintah untuk imla'ul faragh bil mudhof al munasab ini disuruh mengisi kolom yang kosong atau titik-titik yang kosong ya. Di sini disilakan diisi sesuai dengan kalimat yang cocok dengan yang ada di atas. Nah, selanjutnya untuk yang B ini juga sama, silahkan diisi sesuai dengan kalimat yang tepat menurut Anda. Kemudian yang C ini juga sama, ini termasuk termasuk naat man'ut atau mudhof ilaih. Nah, kalimat ini silahkan dipilih. Kalau misalnya Anda nanti mengerjakannya, nomor 1 tulis soalnya, kemudian di garis bawah seperti ini, kemudian sama dengan di situ tinggal pilih di antara idhofah atau naat man'ut, gitu aja ya. Kemudian untuk yang soal selanjutnya, nah ini silahkan pelajari dari tag ini. Kemudian yang kedua termasuk am atau khos.
Silahkan tugas bisa dikerjakan di buku, jangan lupa dikerjakan di buku tugas, dan buku tugas mohon jangan sampai hilang, karena suatu ketika buku tugas itu nanti akan saya koreksi dan betul-betul menjadi bukti bahwa Anda telah mengerjakannya, walaupun pekerjaan Anda telah difoto dan telah dikirim ke link yang Bapak sediakan. Ya, mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.